Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ibu bisa mendampingi kalian kembali untuk belajar tentang perakitan produk. Perakitan produk ini merupakan bagian penting dalam produksi massal. Nah, bagaimana tentang perakitan produk? Marilah kita ikuti penjelasannya. Perakitan produk. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dua hal. Yang pertama, pengertian dan prinsip perakitan produk. Yang kedua, metode perakitan. Pengertian dan prinsip perakitan produk. Perakitan merupakan suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Pekerjaan ini dimulai bila objek sudah siap untuk dipasang dan berakhir jika objek tersebut telah bergabung secara sempurna. Jadi, perakitan dapat diartikan penggabungan antara bagian yang satu terhadap bagian yang lain atau pasangannya. Pada prinsipnya, perakitan dalam proses manufaktur terdiri dari pasangan semua bagian komponen menjadi suatu produk, proses pengencangan, proses inspeksi dan pengujian fungsional, pemberian nama atau label, pemisahan hasil perakitan yang baik dan hasil perakitan yang buruk, serta pengepakan dan penyiapan untuk pemakaian akhir. Perakitan ini merupakan proses khusus dibandingkan dengan proses manufaktur lainnya. Misalnya proses permesinan seperti fres, bubut, bor, dan gerinda. Dan pengelasan yang sebagian pelaksanaannya hanya meliputi satu proses saja. Sementara dalam perakitan bisa meliputi berbagai proses manufaktur. Metode perakitan. Metode perakitan ditinjau dari proses penyambungan komponen ada beberapa macam. Yang pertama, metode kaskade. Metode kaskade ini merupakan metode perakitan antara komponen dengan langkah yang berurutan. Metode ini digunakan untuk sistem penggabungan antara komponen dengan menggunakan rivet atau paku keling. Dalam proses penggabungan atau penyambungan antara komponen dari bahan plat-plat tipis. Jadi untuk metode kaskade ini banyak digunakan untuk perakitan dengan sistem sambungan riveting atau keling. Proses riveting ini menggunakan alat-alat sederhana yaitu perangkat penembak paku. Nah, untuk alat ini menjepit paku yang sudah dimasukkan dalam lubang hasil pengobaran pelat yang akan disambung. Selanjutnya, alat ini ditekan secara bertahap sampai batang paku putus. Yang kedua adalah metode keseimbangan. Metode keseimbangan dalam perakitan merupakan proses penyambungan komponen-komponen dengan menggunakan spot welding. Penggunaan perakitan dengan las spot ini sangat banyak digunakan untuk penyambungan plat-plat tipis. Dan aplikasi proses penyambungan dengan spot welding ini digunakan di industri mobil, kereta api, juga industri pesawat terbang yang menggunakan bodi dari bahan plat-plat tipis. Nah, untuk keseimbangan yang dimasukkan dalam proses ini adalah posisi sambungan di beberapa titik harus dilakukan secara seimbang. Kemudian metode yang ketiga adalah metode bongkar pasang atau knockdown. Nah, metode ini secara populer dikenal dengan lockdown, merupakan metode yang banyak digunakan dalam proses perakitan.
Metode bongkar pasang ini bertujuan untuk memudahkan dalam mobilitas atau transportasi, kemudian memudahkan untuk proses perawatan atau penggantian komponen bagian dalam, memudahkan dalam operasional pekerjaan, dan konstruksi menjadi lebih sederhana. Metode perakitan ditinjau dari sifat komponen yang dirakit. Ada 3 macam untuk metode perakitan ini. Yang pertama, metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Nah, untuk metode ini, bagian yang akan kita rakit atau ditukarkan satu sama lain karena bagian tersebut dibuat oleh suatu pabrik secara massal dan sudah distandarkan secara ISO, DNI maupun JIS. Kemudian yang kedua, metode perakitan dengan pemilihan. Nah, pada metode ini komponennya juga dihasilkan dengan produksi massal yang pengukurannya tersendiri menurut batasan-batasan ukuran. Kemudian metode yang ketiga adalah perakitan secara individual. Nah, pada metode ini pengerjaannya tidak dapat kita pisahkan antara pasangan satu dengan pasangannya karena dalam pengerjaannya harus berurutan tergantung bagian yang sebelumnya. Kemudian faktor yang paling berpengaruh pada proses perakitan ada 9 macam, yaitu jenis bahan yang akan dirakit, kekuatan yang dibutuhkan, pemilihan metode penyambungan, pemilihan metode penguatan, penggunaan alat bantu perakitan, toleransi, bentuk atau tampilan produk, ergonomis, dan finishing. Kemudian pada bagian terakhir tentang prosedur perakitan. Nah, prosedur perakitan ini ada beberapa macam. Yang pertama, persiapan, artinya menyiapkan bahan-bahan yang akan dirakit itu, kemudian pelaksanaan proses perakitan, dan yang ketiga adalah penyelesaian atau finishing.